keangkuhan dan kesombongan. Terbangunnya hubungan persahabatan adalah sama dengan terbentuknya suatu keluarga. Hanya bedanya, keluarga terbangun oleh kontrak pernikahan, sedangkan persahabatan terlahir sejalur dengan perjalanan waktu. Dalam kekeluargaan, ada aturan tua dan muda. Beda usia harus dipertimbangkan, kemudian level garis turunan. Sedangkan dalam persahabatan yang paling penting adalah kesetaraan. Jadi, apabila engkau masih suka menampilkan keangkuhanmu, sehingga sering engkau bersikap pura-pura tidak tahu, maka aku pun juga punya kesombongan yang lebih besar dari keangkuhanmu, sehingga aku tidak mengenali dirimu. Sehingga atas dasar itu, aku mesti menghindar saja dalam kehidupan ini, tidak perlu menunggu seseorang yang akan memperhatikan diriku. Lebih baik aku harus berdiri di atas kakiku sendiri. Apa saja yang telah aku ketahui, tidak selalu membuat kenyamanan dalam hatiku. Banyak sekali sesuatu yang tidak aku ketahui, malah justru tetap selalu terlihat indah. Engkau harus selalu memiliki keyakinan, wahai kekasihku, untuk menentukan tujuan kehidupan. Karena ada sebagian tujuan kehidupan bukan karena mustahil tercapai, tetapi karena tidak pantas untuk dirimu. Harta kekayaan itu, wahai kekasihku, tidak ada hubungannya dengan kebahagiaanmu. Harta tidak mesti dapat membuat dirimu bahagia, tetapi nyatanya hampir semua orang ingin mencobanya sendiri. Tidak ada artinya apabila engkau hanya sebatas mengaku bersalah saja, tetapi tidak dibuktikan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki kesalahan yang telah engkau lakukan itu. Banyak sekali perkataan-perkataanmu yang tidak membawa kandungan makna apapun. Tetapi justru ketika engkau tutup mulut berdiam diri karena marah atau tersinggung, banyak mengandung makna yang membuat aku menjadi pusing. Adapun orang yang punya rasa minder selalu melihat dirimu lebih rendah dari realitas yang ada. Karena orang yang kurang percaya diri itu, penglihatan matanya juga kurang jelas. Terkadang tutup mulut itu juga seperti layaknya seorang sahabat karib yang tidak akan berkhianat sama sekali terhadap dirimu. Karena seringkali kau melihat posisimu sangat sulit sekali berada di tengah-tengah orang yang dungu. Sudah tahu melakukan sesuatu kesalahan yang terang benderang, tetapi mereka menunggu dan berharap engkau datang untuk meminta maaf. Di sisi yang lain, mereka seringkali berbicara tentang kebaikan hati dan budi yang mulia, tetapi mereka mempraktikkan kemunafikan dengan cara-cara yang sangat piawai sekali. Penantian itu, wahai kekasihku, adalah siksa, tetapi untuk melupakan juga adalah penderitaan. Namun demikian, ketika aku harus memilih salah satunya, malah aku semakin terdorong dalam kesedihan yang sangat mendalam. Wahai kekasihku, cobalah engkau sadari bahwa tidak setiap orang yang tersenyum di hadapanmu itu artinya mencintai dirimu. Ada sementara orang yang melampiaskan rasa dendamnya dengan senyuman. Bagaimana caranya engkau dapat menjalani kehidupan ini dengan aman dan nyaman? Sebaiknya begini saja. Wahai kekasihku, ketika engkau melihat orang-orang yang sudah telah engkau manfaatkan kematangan berpikirnya sebelum engkau tua seperti mereka. Ketika engkau melihat anak-anak kecil, cobalah engkau gunakan hati mereka yang tidak pernah berdosa dan tidak punya rasa benci kepada siapapun. Tetapi,
Jangan minta kepada Tuhan supaya engkau dikembalikan jadi anak-anak lagi. Ketika engkau bertemu dengan orang-orang yang hebat, cobalah engkau belajar bagaimana supaya hebat seperti mereka, tetapi tidak mesti persis seperti mereka. Ketika engkau berjumpa dengan orang-orang fakir miskin, cobalah bertanya kepada mereka bagaimana caranya menyabarkan hati menerima segala keputusan Tuhan. Tidak mesti engkau jatuh miskin dulu seperti mereka. Kemudian juga, jagalah kehormatan dirimu dan akhlakmu, karena akhlakmu akan berumur lebih panjang dari umurmu. Apabila engkau ingin menyadari kekayaan yang ada dalam genggamanmu, cobalah engkau hitung semua anugerah Tuhan yang engkau nikmati selama ini, yang tidak dapat dibeli dengan harta kekayaan. Sampai saat ini, aku tetap selalu menghormati dirimu, sekalipun engkau belum memberikan kepastian akan menerima cintaku. Juga, jangan ditafsirkan aku sebagai lelaki yang lemah. Bahkan, justru dengan sikapku seperti ini, sebenarnya aku ingin menunjukkan kejantananku terhadap dirimu. Demi Tuhan, aku bersumpah, wahai perempuan yang sangat aku cintai, aku tidak pernah melainkan karena aku melihat kebaikan hatimu itulah yang kau sering melihat sebagian orang itu dungu. Makanya coba dengarkan baik-baik apa komentar-komentar dari orang-orang yang memusuhi dirimu. Dalam komentar-komentar mereka terkadang mengandung kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh orang-orang yang mencintai dirimu. Sebetulnya, sikap diammu dengan tutup mulut itu sebenarnya adalah hanya merupakan arang dan abu dari katamu sendiri yang terbakar di dadamu yang tertutup rapat, sehingga tidak mendapat cukup oksigen. Sesungguhnya, rahasia kepribadian pada orang-orang yang punya jiwa pemaaf itu, wahai perempuan yang sangat aku cintai, adalah bersumber dari hati mereka yang bening, sehingga dapat melihat makna hidup yang sesungguhnya, sehingga mereka selalu melihat kesalahan-kesalahan orang lain sebagai persoalan yang sangat sepele dan tidak punya arti. Aku tidak salah ketika aku melihat dirimu. Terlihat sangat nyata sekali. Engkau tidak menyukai dirimu sendiri, padahal terlalu banyak orang lain yang sangat mengidamkan ingin punya kehidupan seperti yang engkau miliki. Cobalah belajar banyak bersyukur kepada Tuhanmu, karena banyak bersyukur kepada Tuhanmu itulah inti kebahagiaanmu. Akhirnya, terjadilah sidang keluarga besar. Dihadiri ibu bapakmu, paman-pamanmu, kakak-kakakmu, dan para kasepuhan dari kampungmu. Semuanya setuju aku melamarmu. Tetapi engkau bungkam 1000 bahasa, tidak ada sepatah kata pun terucap, menolak dengan tegas atau menerima dengan jelas. Jawabanmu terlalu singkat dan tidak jelas. Masih bingung. Usiamu sudah 27 tahun. Mau menunggu apa lagi? Sambut ibumu dengan nada agak kesal. Tetapi engkau tetap menunduk. Kemudian bapakmu menyambut lagi bertanya, apakah engkau sudah punya pilihan lain? Engkau menjawab cepat dan singkat, tidak. Salah seorang pamanmu bertanya pula, lalu maksudnya bagaimana? Engkau tidak menjawab, hanya menunduk sambil geleng kepala. Sampai larut malam, jam besar di sudut ruang berdentang 10 kali, tidak ada keputusan. Tidak tercapai kesepakatan apapun. Sampai akhirnya aku permisi pulang, sambil membawa rasa malu. Langkahku semakin terasa berat,
sampai bapakmu menyuruhmu mengantarku sampai pintu gerbang. Diantarnya. Sampai di pintu gerbang, terdengar engkau berucap dengan suara sangat perlahan, hampir dekat sekali di telingaku. Sebenarnya, aku tidak punya selera ketika melihat lelaki. Seketika itu, aku hampir pingsan, seperti disambar petir. Mataku mendadak berkunang-kunang. Indramayu, 11 Maret 2021. Buya Abdul Syakur Yasin.